Halo Sobat Maya, kembali lagi bersama saya Sudarsan Glory. Apa kabar Sobat Maya semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Oke, bagi semua Sobat Maya yang baru berkunjung ke channel ini, saya ucapkan selamat datang ya. Jadi channel saya ini, Sudarsan Glory, itu kebanyakan membahas tentang financial strategy. Tapi ada juga nih sedikit-sedikit video tentang daily life saya sebagai seorang papa, pekerja, dan entrepreneur. Terus ada juga video review saya, dan video cooking di dapur. Oke, jadi bagi semua Sobat Maya yang mau mendukung saya, jangan lupa untuk subscribe ya. Jadi Sobat Maya, di video kali ini saya ingin sharing ke Sobat Maya tips untuk memilih reksadana pasar uang. Kali ini saya akan menggunakan platform Bibit. Nah, jadi Bibit ini adalah platform online untuk membeli reksadana. Saya udah jadi penggunanya, ini bukan endorse, tapi emang penggunaan Bibit ini gampang banget sih menurut saya. Nah, jadi langsung aja ke poinnya, gimana untuk memilih reksadananya. Kita langsung saksikan ya. Jadi Sobat Maya, di sini udah ada layar. Nah, kita bisa saksikan sama-sama nih ya, bagaimana tips untuk memilih reksadananya. Oke, nah langsung kita mulai aja. Tentunya yang pertama kali, saya mau jelaskan tentang pasar uang ya, karena kalau memilih reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap, itu caranya beda lagi. Oke, kita udah klik reksadana pasar uang, terus kita pilih yang Discover More ya. Nah, setelah kita pilih Discover More, kita pilih filter. Nah, gunanya filter ini adalah untuk mengurutkan reksadananya sesuai dengan kriteria yang kita mau. Jadi di sini di filter ini ada kayak return, terus expense ratio, dan lain-lain. Oke. Nah, kita pilih yang year to date nih. Oke, terapkan. Nah, di sini kan udah langsung nih diurutkan reksadananya dari yang returnnya paling besar ke returnnya paling kecil. Tapi kalau Sobat Maya perhatiin di sini, returnnya Sukor Invest Syariah Money Market Fund dengan trim kas 2 nih. Kalau Sukor itu kan dia plus 3, tapi returnnya 0,27%. Sementara trim ini Trimega ya. Trimega ini dia plus 4,23, tapi returnnya 0,26. Nah, kenapa bisa kayak gitu ya? Nah, jadi kita akan bedah nih ya Sobat Maya ya. Kita langsung buka Sukor Invest. Nah, kalau misalnya Sobat Maya bisa lihat di sini, NAV-nya Sukor Invest ini baru di 1172. Artinya, penambahan 3 poin itu, persentasenya lumayan besar. Oke, sekarang kita buka yang Trimega ya. Nah, kalau Trimega, Sobat Maya lihat, NAV-nya itu udah di 1605. Jadi kalau misalnya dia nambah 4 poin, ternyata secara persentase, itu lebih kalah dengan Sukor Invest. Jadi perlu diperhatikan juga nih ya Sobat Maya ya, NAV yang kita beli itu ada di berapa sebenarnya. Karena NAV itu sendiri dipengaruhi kan oleh penjualan terus pembelian dari para investornya, seperti itu. Jadi kalau misalnya NAV-nya makin tinggi, biasanya kecenderungannya ya, dia tuh bertumbuhnya makin pelan, seperti itu ya. Oke, tapi kalau reksadana pasar uang, Sobat Maya nggak perlu takut karena reksadana pasar uang itu grafiknya selalu naik. Jadi NAV-nya selalu naik karena dia investasinya di deposito dan juga sukuk atau obligasi yang jatuh tempo di bawah 1 tahun. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah tadi kita lihat perbandingannya, cara memilihnya, Sobat Maya bisa lihat untuk returnnya ya. Jadi kalau saya tuh perhatiinnya ada 3 hal penting nih ya. Jadi return, terus expense ratio, dan juga total AUM. Jadi kalau return, ya kita tahu sendiri lah ya, return itu dalam artian berapa capital gain yang kita dapatkan. Nah, terus yang expense ratio itu adalah bagaimana sebuah manajer investasi mengelola dananya. Seefisien apa sih? Jadi makin kecil expense ratio itu artinya makin bagus. Oke, nah terus yang terakhir adalah total AUM-nya. Total AUM itu adalah dana kelolaan dari manajer investasi ini. Sebenarnya makin besar makin bagus. Kenapa? Karena dia ibaratnya makin liquid. Jadi kalau misalnya Sobat Maya mau tarik, itu mereka nggak akan kesulitan untuk ambil dananya. Kalau misalnya dia makin dikit, artinya kurang liquid, itu perlu dipertanyakan seperti itu ya. Menurut saya kalau dia di atas 1T, udah lumayan aman lah.
Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi ada 3 kan ya. Menurut saya hal yang penting untuk diperhatikan. Jadi tadi return, terus expense ratio, terus yang terakhir adalah total AUM. Kalau misalnya 3 ini udah oke nih di combine, nah saya akan pilih hal itu. Nah, untuk sekarang favorit saya di reksadana pasar uang adalah Sukor Invest Syariah Money Market Fund. Jadi ini bukan ajakan membeli ataupun rekomendasi ya, tapi untuk saya sendiri saya memfavoritkan Sukor Invest Syariah Money Market Fund untuk reksadana pasar uang saya. Oke, nah terus yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah bank penampungnya Sobat Maya. Nah, menurut saya, bank penampung ini penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kita invest di bibit ini, terus kita taruh dananya, tapi bank penampungnya bukan bank sesuai bank kita nih ya, itu nanti akan dikenakan biaya nih. Nah, sayang aja sih, maksudnya kita investkan untuk dapetin return nih. Tapi kalau misalnya kita kena biaya transfer, kan artinya mengurangi return. Nah, jadi saya usahain selalu pilih yang bank penampungnya BCA, karena saya pengguna BCA nih. Kalau misalnya Sobat Maya pengguna bank lain, mungkin bisa dikonsider juga untuk memilih bank penampung yang sesuai dengan banknya Sobat Maya. Untuk, supaya lebih hemat lah ya, nggak kena biaya transfernya. Jadi cuma kena overbooking doang. Nah, terus yang terakhir perlu diperhatikan nih adalah di mana aja sih mereka tuh menempatkan dananya. Oke, kalau misalnya untuk Sukor Invest Syariah Money Market Fund ini, mereka placement dananya itu ya 39,52% itu di Sukuk karena obligasi syariah ya. Nah, untuk sisanya itu di deposito dan setara kas. Jadi untuk deposito sebenarnya aman lah ya. Cuma mereka emang taruhnya di bank-bank seperti Bank BJB Syariah, Bank DKI Syariah, dan Victoria Syariah. Terus sukuknya itu ada yang Adira dan Politama Propindo. Nah, sebenarnya ini juga penting nih Sobat Maya, karena Sobat Maya kalau misalnya nggak tahu dana Sobat Maya ditempatkan di mana oleh manajer investasi, artinya kita perlu was-was kan. Nah, tapi di sini mereka udah secara transparan kasih tahu ke kita, mereka placement dananya di mana. Nah, Sobat Maya, kalau misalnya saya bisa rangkum nih untuk Sobat Maya ya, tips saya memilih reksadana itu sebenarnya ada 5, tapi 3 yang paling utama nih. Oke, yang pertama adalah tentu saja yang saya bilang tadi, return-nya. Saya akan sortir secara return-nya, lalu saya lihat 3 besarnya nih. Setelah itu saya lihat expense ratio-nya. Nah, expense ratio-nya ini saya lihat lagi, kalau misalnya dari 3 yang tadi saya pilih, expense ratio-nya bisa di bawah 1, itu bagus. Di bawah 1% ya. Nah, nanti saya pilih lagi yang paling oke di antara 3 ini. Terus yang ketiga adalah total AUM-nya. Kalau misalnya di bawah 1T, mungkin saya hindarin dulu. Saya pilihnya yang di atas 1T aja minimal, gitu ya. Jadi lebih aman secara likuiditas. Nah, terus yang keempat dan kelima adalah, saya lihat lagi nih. Jika saya udah sortir dari 3 yang tadi, saya akan lihat bank penampungnya. Kalau misalnya bank penampungnya itu sesuai dengan bank saya, wah itu oke banget. Tapi kalau misalnya nggak sesuai dengan bank penampung saya akan review lagi nih, apakah emang cocok atau enggak nih reksadana ini buat saya. Soalnya kalau misalnya dipotong untuk biaya transfer, ya sayang aja sih. Apalagi misalnya saya pakainya jangka pendek untuk sebulan, atau misalnya 2 minggu doang. Sayang aja, returnnya malah mungkin bisa lebih kecil daripada biaya transfernya ya, kalau misalnya cuma kayak nabung 500.000 ataupun 100.000 seperti itu ya. Nah, terus yang terakhir adalah lihat juga mereka menempatkan dananya di mana. Oke, kalau misalnya ada yang aneh-aneh, kalau misalnya Sobat Maya mau penasaran nih untuk mereka taruh dananya di mana, Sobat Maya bisa searching lagi tuh. Kayak tadi Sukuk Adira. Nah, Sobat Maya bisa cari tuh perusahaan apa sih Adira. Tapi menurut saya nama besar seperti Sukor Invest ini ya udah terpercaya lah ya. Mereka udah ada pengalaman dan ada skill lah untuk memanage nasabah kita. Nggak mungkin mereka taruh di instrumen yang aneh-aneh. Ya, seperti itu ya Sobat Maya. Nah, Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Semoga 5 tips tadi berguna bagi Sobat Maya, dan Sobat Maya bisa melakukan riset sendiri nih, reksadana pasar uang apa yang paling cocok dengan Sobat Maya. Oke, kalau saya tadi ya bukan ajakan membeli atau rekomendasi ya. Kalau saya jagoannya si Sukor Invest Syariah Money Market Fund tersebut. Kalau misalnya Sobat Maya sama juga dengan saya, boleh komen di bawah ya. Artinya kita sama. Oke Sobat Maya, sekian video saya hari ini. Kalau misalnya Sobat Maya suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.